Anda kembali menyaksikan News on the Spot. Pemirsa, Polri membentuk tim khusus terkait kasus pembuatan surat jalan untuk buron Joko Sugiarto Tjandra alias Joko Chandra. Tim khusus ini akan menelusuri dugaan pelanggaran kode etik hingga aliran dana. Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menunjuk 3 Direktur Bareskrim Polri memimpin tim khusus dalam mengusut dugaan penyelewengan dan dugaan pidana terkait terbitnya surat jalan dan surat sehat untuk buronan Joko Chandra. Ketiga Direktur Bareskrim Polri itu akan didampingi Propam Polri untuk memastikan penyelidikan dapat berjalan secara transparan. Listio juga menyebutkan selain penyelidikan alur keluarnya surat jalan dan surat sehat tersebut, nantinya jika ditemukan adanya aliran dana yang masuk akan diusut sampai ke sumbernya. Pemeriksaan yang mungkin nanti akan secara lebih lengkap akan dijelaskan oleh Pak Kadif Humas. Namun demikian untuk kita dari Bareskrim kemarin sudah meminta kepada Kadif Propam untuk memeriksa anggota-anggota kami yang terlibat di dalam pembuatan dan penggunaan surat jalan. Dan tentunya setelah itu kami akan menindaklanjuti dengan memproses mulai dari penerbitan surat jalan, penggunaan surat jalan, termasuk juga bagaimana peristiwa hapusnya red notice, dan juga bagaimana kemudian bisa muncul surat. Dan untuk mengetahui informasi selanjutnya mengenai pembentukan tim khusus usut kasus pembuatan surat jalan untuk buron Joko Chandra serta penelusuran aliran dana Joko. Kita segera bergabung dengan rekan Putri Amanda dan juru kamera Nova Maulana langsung dari Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Ya, Amanda, jadi sebetulnya apa saja tugas dari tim khusus dalam mengusut kasus pembuatan surat jalan bagi buron Joko Chandra ini? Iya, Rolando, Polri sudah membuat tim khusus untuk mengusut adanya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Brigjen Prasetyo Utomo atau Brigjen PU, di mana ia menerbitkan surat jalan antar wilayah untuk terpidana Joko Chandra. Tim khusus ini dibentuk apakah ada kode etik yang dilanggar dan juga apakah ada aliran dana yang terjadi. Hal ini disampaikan oleh Kabareskrim yakni Komjen Listio Sigit dalam upacara pelepasan jabatan Brigjen PU. Dan berdasarkan informasi bahwa memang Komjen Listio juga mengatakan tim khusus yang mengusut pembuatan surat jalan ini akan diusut mulai dari internal Polri ataupun instansi lain yang nantinya ditemukan keterkaitan. Tim khusus ini terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Tindak Pidana Cyber, dan juga dibantu oleh Divisi Propam untuk mengusut lebih lanjut. Nantinya tim khusus ini akan menindaklanjuti dengan memproses hal yang terkait. Yang pertama adalah bagaimana penerbitan surat jalan ini bisa terjadi, lalu penggunaan surat jalan ini bisa terjadi, ini juga akan diusut. Lalu bagaimana peristiwa terjadinya penghapusan red notice dan juga bagaimana penerbitan dari surat bebas kesehatan atau surat bebas COVID-19 yang ditunjukkan atas nama terpidana Joko Chandra. Nantinya juga Listio berjanji bahwa memang mengusut tuntas kasus ini dan akan mengungkap secara transparan. Lalu ia juga melanjutkan bahwa memang Brigjen Prasetyo Utomo ini dicopot dari jabatannya sebagai Karokorwas PPNS Bareskrim Polri yang kini dimutasi sebagai Patiama atau perwira tinggi pelayanan markas Bareskrim Polri, dan juga karena ia membuat surat perjalanan antar wilayah untuk terpidana Joko Chandra, di mana Joko Chandra ini diagendakan untuk melakukan perjalanan ke Kalimantan Barat pada tanggal 19 Juni 2020 dan akan pulang pada tanggal 22 Juni 2020, dan surat ini dibuat tertanggal 18 Juni 2020. Prasetyo kini sudah ditahan di Provos Mabes Polri selama 14 hari dan juga Prasetyo ini dimutasikan ke Patiama Polri karena untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan oleh internal Polri. Hingga kini
posisi sebagai Karo Korwas PPNS di Polri ini masih belum diisi oleh siapapun. Rolando. Iya, Manda, lalu bagaimana dengan penelusuran aliran dana Joko Chandra? Nah, seperti apa prosesnya? Iya, Rolando. Jadi tim khusus yang dibuat oleh Polri ini juga untuk mengusut apakah ada aliran dana yang terjadi baik itu di dalam internal Polri ataupun di instansi lainnya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa memang ada dugaan jika memang Brigjen PU ini mendapatkan gratifikasi. Dan kami juga masih belum mendapatkan informasi lebih lengkap terkait dengan aliran dana yang terjadi pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Brigjen PU tersebut. Dan berdasarkan pernyataan dari Kabareskrim sendiri, secara tegas akan menindaklanjuti bagi anggota Polri yang memang melakukan pelanggaran. Namun hal lain juga terjadi jika memang nantinya anggota Polri ini berprestasi, maka akan diberikan reward ataupun apresiasi dari pemimpin Polri. Dan ini merupakan peringatan tegas bagi seluruh anggota Polri untuk tidak mengulangi hal yang sama. Dan ini dilakukan, pencopotan jabatan ini dilakukan agar menciptakan atau komitmen pimpinan Polri dalam menjaga marwah institusi. Dan berdasarkan pemeriksaan awal memang Brigjen PU juga mengaku bahwa pihaknya membuat dan juga menandatangani surat jalan tersebut atas dasar dirinya sendiri tanpa berkoordinasi ataupun tanpa izin dengan pimpinan Polri. Dan surat penugasan itu seharusnya memang dilakukan untuk pimpinan ataupun direktur Karo Bareskrim Polri melakukan perjalanan dinas keluar kota dan harusnya dilakukan oleh Kabareskrim ataupun Wakabareskrim. Sementara demikian, Rolando, kami kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Amanda atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi rekan Putri Amanda dan juru kamera Nova Maulana melaporkan langsung dari Bareskrim Polri Jakarta Selatan.